Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a sya'nal ilmi wal ulama wa ja'alahum warasatul anbiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamal anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-muallimul awwal wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin wal hadirat, dewan juri yang arif dan bijaksana, serta para pejuang ilmu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita merenungi sebuah pilar peradaban yang agung melalui sebuah judul yang saya angkat, dedikasi sang murabbi dalam mewujudkan pendidikan bermutu menuju generasi Banjar Emas. Sebuah perjalanan untuk kembali ke esensi pendidikan Islam dan peran sentral seorang pendidik sejati. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Mungkinkah ada pendidikan bermutu tanpa guru yang bermutu? Mungkinkah ada emas yang berkilau tanpa pengrajin emas yang mahir menempanya? Jawabnya tidak. Guru adalah roh dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan bermutu dalam Islam bukanlah sekedar angka-angka di atas kertas rapor. Mutu sejati adalah sinkronisasi antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan serta kemantapan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, "Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah." Artinya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Bagi kita para pendidik, ayat ini adalah amanah. Tugas kita bukan hanya sekadar materi, tapi memastikan iman dan ilmu tumbuh bersama dalam dada anak Banua. Inilah fondasi yang menuju Banjar Emas. Dalam mewujudkan mutu, kita perlu menggali konsep ihsan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Inna Allah katabal ihsana ala kulla syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku ihsan atau profesional, berbuat terbaik atas segala sesuatu. Jika kita mengajar hanya untuk menggugurkan kewajiban, maka kita belum berihsan. Pendidikan bermutu lahir dari tangan seorang guru yang mengajar dengan hati, mempersiapkan bahan ajar dengan teliti, mendoakan muridnya di sepertiga malamnya. Generasi Banjar Emas menuntut kita menjadi guru yang tidak hanya pintar, tapi juga benar dan segar dalam berinovasi. Dewan juri dan hadirin rahimakumullah, Banua kita akan menghadapi tantangan zaman yang kian berat. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita pada surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafuna 'alaihim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekira-kiranya nanti akan meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir akan terhadap mereka. Generasi Banjar Emas adalah antitesis dari generasi yang lemah. Melalui tangan dingin Bapak dan Ibu guru, kita harus memastikan anak-anak kita memiliki karakter sekuat wajah dan semangat seteguh Pangeran Antasari. Pendidikan bermutu adalah benteng agar mereka tidak tergerus oleh dekadensi moral dan kebodohan. Pekerjaan kita mungkin melelahkan. Gaji kita mungkin tak seberapa jika dibandingkan dengan beban yang dipikul. Namun ingatlah kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu intaqa 'amaluhu illa min salasin au ilmin yunfa'u bihi." Apabila manusia itu meninggal dunia, maka akan terputuslah amalnya kecuali 3. Yang salah satunya yang kita bahas sekarang adalah ilmu yang bermanfaat. Setiap huruf yang kita ajarkan, setiap akhlak yang kita contohkan akan menjadi aliran pahala yang tidak akan pernah putus. Inilah investasi terbesar kita
di akhirat sekaligus kontribusi kita yang nyata bagi bangsa dan benua. Sebagai penutup, marilah kita renungkan nasihat Luqmanul Hakim dalam surah Luqman ayat 13 yang mendahulukan penguatan akidah dan adab. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Mewujudkan Banjar Emas haruslah dimulai dari perbaikan adab. Seorang guru yang bermutu akan melahirkan murid-murid yang beradab. Ketika ilmu bertemu dengan adab, maka disitulah kejayaan Banua akan kita gali kembali. Mari kita luruskan niat, kuatkan tekad, dan satukan tujuan melahirkan generasi Banjar Emas yang membanggakan dunia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatian Dewan Juri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.